Selamat pagi kepada Bapak Satria dan teman-teman uh, kelas manajemen pemasaran. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai chapter 9 dan chapter 10 dari buku Kotler. Kami kelompok 5 terdiri dari 5 orang. Yang pertama Pak Iwayandra, kemudian Pak Wildan Wahyu, saya sendiri Adventia, kemudian Ibu Yohana Ratna Amelia, dan Pak Ivan Ali Sanjaya. Yang pertama, dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengenai chapter 9 yaitu Identifying Market Segments and Target, kemudian chapter 10 dilanjut dengan Crafting Brand Positioning, dan terakhir study case of chapter 9 dan chapter 10 mengenai Philips. Yang pertama kita masuk ke Identifying Market Segment and Target. Untuk basis for segmenting consumer market itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah geographic segmentation, kemudian yang kedua demographic segmentation, yang ketiga psychographic segmentation, dan yang keempat adalah behavioral segmentation. Yang pertama, kita membahas tentang geographic segmentation, di mana geographic segmentation ini mengacu pada pembagian market dengan perbedaan keadaan geografis, seperti negara, kota, dan lingkungan. Kemudian variabel lainnya seperti iklim, medan, sumber daya alam, dan keberagaman penduduk yang juga mempengaruhi kebutuhan konsumen, sehingga produk atau barang yang ditawarkan berbeda-beda di setiap kota maupun negara berdasarkan lokasi geografisnya. Kemudian yang kedua adalah demographic segmentation, di mana demographical segmentation ini adalah proses untuk membagi pasar dengan beberapa segmen yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah age and life cycle, yang kedua life stage, yang ketiga gender, yang keempat income, dan yang kelima adalah generation. Yang pertama untuk age and life cycle, ini adalah di mana produk market dibagi ke dalam segmen umur, sehingga perusahaan-perusahaan dapat menentukan target pasar yang dapat disesuaikan dengan target umur masing-masing pasar. Contohnya adalah produk baju. Produk baju ini dijual dengan target pasar baik muda maupun tua, maupun dari rendah sampai menengah ke atas. Untuk segmen usia menengah ke atas, produk baju ini dapat dipasarkan atau diiklankan melalui iklan-iklan atau dipajang di store langsung. Kemudian untuk segmen usia masih muda itu bisa dipasarkan melalui sosial media atau internet. Kemudian untuk life stage ini di mana segmen ini memfokuskan pada kebutuhan masing-masing individu. Contohnya bagi individu yang melakukan pernikahan, perceraian, ataupun mengurus orang tua. Dalam life stage ini menghadirkan peluang bagi pemasar yang membantu orang untuk mengatasi major concern yang dialami, misalkan pada wedding industry atau wedding organizer, mereka itu dapat menarik pelanggan atau customer untuk mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan dalam jasa WO-nya. Karena misal dalam pernikahan itu ada individu yang akan melangsungkan pernikahan, mereka pasti akan mencari wedding organizer yang paling mereka inginkan dan mereka sesuai dengan concern-nya mereka. Kemudian yang ketiga adalah gender. Baik pria maupun wanita itu memiliki attitude yang berbeda dan berperilaku yang berbeda pula. Contohnya, misal untuk wanita itu biasanya make up, dan biasanya wanita itu juga memiliki pikiran yang lebih cenderung melihat secara lingkungan, sedangkan untuk pria itu lebih fokus pada goals-nya. Contohnya juga bisa kita dapatkan melalui barang-barang
khusus untuk wanita yaitu make up, kemudian untuk pria dapat juga baju khusus bagian pria, dan kemudian atau skincare untuk pria dan wanita. Kemudian untuk income, dalam income ini segmen pasar dilihat dari pendapatan bulanan dan juga pendapatan tahunan. Dalam demographic segmentation ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu high income. High income ini paling efektif dalam pasar karena mereka yang paling mampu membeli produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian medium income, di mana mereka tidak mampu membeli produk yang ditawarkan, tapi mereka masih bisa membeli barang yang secara low cost yang masih masuk dengan budget mereka. Yang ketiga adalah low income, di mana low income ini mereka tidak memiliki pendapatan atau income yang cukup untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Contohnya bisa kita lihat misal dengan tas-tas yang high class. Orang-orang yang dengan high income, mereka bisa saja membeli tas Hermes dengan mudahnya. Kemudian untuk medium income, mereka belum bisa untuk membeli tas Hermes, tetapi mereka bisa mencari alternatif yang lain seperti misal Charles & Kate. Kemudian untuk yang bagian generation ini menggunakan pendekatan marketing berdasarkan generasi dalam komunikasi marketing. Nah, generation ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, Gen Y yang lahir tahun 1977 sampai 1994. Kemudian atasnya lagi Gen X atau sebelumnya, itu tahun 1964 sampai 1978, dan baby boomer 1946 sampai 1964, dan yang kemudian silent generation 1925 sampai 1945. Kemudian untuk psychographic segmentation, di mana psychographic segmentation ini konsumen dibagi menjadi grup berdasarkan psikologi atau personality atau kepribadiannya, maupun lifestyle dan values. Psikografik ini adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografik untuk lebih mengetahui tentang konsumen. Dalam psikografik ini biasanya orang-orang yang memiliki demografik yang sama, seperti yang sebelumnya kita bahas ada 5 bagian demographic segmentation, itu secara psikologi berbeda. Nah, berikut ada false framework, di mana false itu adalah singkatan dari values, lifestyle, dan false itu adalah values, attitude, dan lifestyle. Di mana false ini adalah sebuah kerangka kerja untuk segmentasi psikografis yang menggabungkan antara psikologikal dan demografis untuk menjelaskan perilaku konsumen. Nah, dalam kerangka false ini konsumen di pasar target ini terbagi menjadi 2 dimensi. Dimensi pertama itu mewakili sumber daya yang dimiliki konsumen seperti pendapatan, pendidikan, kepercayaan diri, kemudian kecerdasan, keterampilan. Sedangkan yang dimensi kedua itu mewakili motivasi para konsumen seperti cita-cita, prestasi, kemudian ekspresi diri. Dan dalam false ini terbagi menjadi 8 kategori. Yang pertama mengenai thinkers. Thinkers itu adalah orang-orang yang memiliki sumber daya yang tinggi dan termotivasi oleh cita-cita. Mereka ini adalah tipe yang bertanggung jawab dan berpendidikan tinggi, sehingga dalam pendapatan mereka pun juga memiliki pendapatan yang tinggi. Tetapi dalam
pasar dalam pemilihan produk, mereka lebih mementingkan yang produk dengan daya tahan yang kuat, dengan fungsionalitas dan nilai dalam produk. Mereka lebih menilai hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah believers. Believers itu terdiri dari orang-orang yang sumber dayanya rendah dan termotivasi oleh cita-cita. Mereka ini perilaku pembelian dalam konsumsi mereka itu relatif dapat diprediksi, di mana mereka itu lebih menyukai produk-produk dengan merek yang cukup baik dan cukup lumayan tinggi. Kemudian kita masuk di bagian achievement atau yaitu achievers dan strivers. Untuk achievers sendiri ini berorientasi pada prestasi, berorientasi juga pada karir dan juga keluarga, sehingga mereka membutuhkan produk yang lebih prestisius dan di mana produk tersebut dapat menunjukkan keberhasilan mereka kepada rekan-rekan mereka. Kemudian untuk strivers sendiri adalah sebenarnya mirip-mirip dengan achiever, cuman mereka lebih sedikit dalam sumber ekonominya, ekonomi, sosial, dan psikologisnya. Untuk para strivers ini, gaya itu adalah poin pertimbangan dalam konsumsi mereka. Mereka berusaha untuk meniru orang-orang yang mereka kagumi. Kemudian untuk untuk self-expression, terdiri dari experiencers dan makers. Untuk experience sendiri, biasanya mereka adalah orang-orang yang berusia muda sekitar 25 tahun, di mana mereka itu sering termotivasi dalam mengekspresikan diri, dan mereka memiliki energi yang cukup besar dalam kegiatan dan kegiatan sosial, sehingga mereka ini merupakan salah satu konsumen yang rajin untuk membeli makanan cepat saji, membeli pakaian, kemudian having fun dengan di kafe-kafe. Kemudian juga mereka juga lebih terbuka dengan produk atau layanan baru. Kemudian untuk makers ini adalah konsumen yang praktis, adalah orang-orang praktis yang menghargai kemandirian. Untuk makers ini mereka lebih fokus pada keluarga, pekerjaan, dan rekreasi. Sebagai konsumen, mereka lebih menghargai produk yang praktis dan fungsional. Kemudian ada dua bagian di mana mereka ada high resource dan low resource, yaitu innovators yaitu high resource dan high innovation, dan survivors adalah low resource dan low innovation. Untuk innovator sendiri ini mereka terbuka dengan ide-ide baru, sehingga mereka dalam konsumsi mereka lebih memilih barang-barang yang bisa membuat hidup jauh lebih baik, walaupun mereka harus merogoh kocek yang lumayan. Untuk survivor sendiri ini dengan orang-orang yang usia 61 tahun ke atas, sehingga dalam segi keuangan pun, dalam segi ekonomi pun mereka cukup pas-pasan, dan mereka lebih loyal, dan sehingga mereka tidak banyak menuntut dalam barang-barang atau produk yang sangat berinovasi. Kemudian untuk behavioral segmentation. Behavioral segmentation itu adalah pembagian pasar menjadi kelompok kecil yang homogen berdasarkan pola kebiasaan konsumen dalam menghabiskan waktu dan uang mereka. Konsumen dalam satu segmen seharusnya mirip dalam keinginan keinginan, sumber daya, sikap pembelian, dan praktik pembelian mereka. Tetapi karakteristik heterogen antar konsumen itu seringnya berbeda. Biasanya dalam penentuan keputusan itu ada 5 decision role, yaitu initiator, influencer, decider, buyer, and user. Nah, konsumen ini, perilaku konsumen dalam melihat atau mencari produk ini, dalam memutuskan sesuatu, membeli sesuatu,
bisa kita lihat dengan contoh berikut. Ada seorang istri mencetuskan untuk merequest untuk membeli treadmill terbaru untuk kado ulang tahunnya. Sehingga si suami ini mencari informasi dari segala sumber, di mana sahabatnya itu adalah salah satu pemilik treadmill yang menjadi key influencer-nya sang suami untuk penentuan model yang dapat dipertimbangkan. Kemudian dari beberapa pilihan, suami istri tersebut memutuskan untuk membeli treadmill yang sesuai untuk kepentingan mereka sekeluarga. Nah, dalam behavioral segmentation ini memiliki beberapa bentuk atau tipe. Yang pertama itu usage, di mana pengelompokan perilaku ini berdasarkan volume dan frekuensi pembeliannya mereka. Bisa dikelompokkan lagi menjadi pengguna berat, pengguna menengah, dan pengguna ringan. Kemudian untuk loyalitas, yang mana menunjukkan presentasi pengguna yang masih menggunakan merek yang sama selama beberapa waktu setelah membeli. Hal ini merupakan indikator dalam loyalitas terhadap merek. Hal ini dalam pemasar dapat membagi pasar menjadi kedua kelompok, yaitu loyalitas yang tinggi dan loyalitas yang rendah. Untuk occasion, konsumen membeli produk mungkin hanya ketika acara tertentu saja, misal acara ulang tahun yang dalam sekali setahun, atau acara musiman, bahkan acara sekali seumur hidup seperti pernikahan. Kemudian perilaku segmen yang berikutnya adalah manfaat, di mana pertimbangan utama dalam segmentasi ini adalah perbedaan manfaat yang dirasakan oleh konsumen, di mana pemasar mensegmentasi pasar berdasarkan atribut seperti kinerja, kualitas, layanan, pelanggan, fitur khusus, dan manfaat lainnya. Oke, selanjutnya adalah marketing funnel. Jadi funnel atau corong adalah proses yang kita desain sebagai seorang marketer untuk menggambarkan langkah demi langkah bagaimana kita bisa menciptakan sales. Ya. Dengan membuat funnel atau corong, kita membuat strategi dan belajar bagaimana dari tahap ke tahap mengembangkan setiap hal yang ada di dalam bisnis kita agar penjualan kita bisa maksimal dan seterusnya. Ya, sebagai contoh ada dua brand di sini ya, brand A dan brand B, di mana pada setiap tahap ya, utamanya di tahap awal, brand A dan brand B ini memiliki tingkat audiens yang tinggi. Ya, namun seiring berjalannya marketing masuk ke tahap-tahap selanjutnya, di sini kita bisa melihat di brand A ini dari yang sebelumnya aware ya, jadi dari audiens yang aware itu hanya sekitar 65% aja yang mencoba. Kemudian di brand B dari 97 audiens dia bisa melakukan yang lebih baik ya, sekitar 76% yang akhirnya mencoba produk tersebut. Nah, kemudian dari tahap berikutnya yaitu yang mencoba sekali. Nah, pada brand A ini memiliki tingkat konversi yang rendah, hanya sekitar 46% untuk ke pelanggan yang mencoba kembali, ya hanya sekitar 29. Dan jumlah ini terus berkurang sampai tahap-tahap selanjutnya di mana akhirnya didapatkan untuk pelanggan pengguna yang loyal yang terus menggunakan produk kita itu pada brand A itu hanya 6. Nah, sedangkan di brand B ini dia dari jumlah pelanggan atau audiens yang mencoba pertama kali, nah konversinya lebih tinggi dibandingkan yang di brand A, yaitu dia bisa sekitar 61% pelanggan yang mencoba kembali atau mencoba baru-baru ini. Nah, kemudian lanjut sampai tahapan berikutnya di mana didapatkan pengguna tetap atau pengguna yang menggunakan produk B ini nilainya lebih besar dibandingkan produk di brand A. Nah, jadi dari marketing funnel ini nantinya kita dapat menjadi bahan evaluasi kita ya untuk mengatur strategi marketing yang selanjutnya, bagaimana cara kita dapat mengubah konversi pengguna dari yang
dari yang mencoba itu bisa lebih banyak. Jadi dia ingin mencoba lagi. Jadi dari brand A dan brand B ini kita bisa mengatur strategi nanti bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan dan meningkatkan jumlah pelanggan yang ingin mencoba produk kita. Oke, lanjut. Ya, kemudian ada behavioral segmentation breakdown ya, di mana ini adalah segmentasi perilaku membagi pasar menjadi kelompok yang homogen dengan strategi yang menargetkan pelanggan berdasarkan perilaku. Nah, jadi di sini ini contohnya adalah multiple base. Di sini target market kita itu kita kelompokkan berdasarkan perilakunya, mulai dari dia unaware sampai aware, yang mulai sadar dan tidak sadar. Kemudian dari yang sadar ini, apakah dia mencoba atau apakah dia tidak mencoba atau mencoba. Dari yang tidak mencoba ini kita breakdown lagi, apakah dia negative opinion, apakah dia netral atau favorable opinion. Kemudian dari yang mencoba ini, apakah dia rejector atau menolak, kemudian apakah dia belum menggunakan kembali ataukah dia menggunakan kembali. Nah, kemudian dari yang menggunakan kembali ini kita breakdown lagi, apakah dia loyal terhadap brand lain, apakah dia berpindah ke brand kita, atau dia loyal terhadap brand kita. Nah, kemudian dari yang loyal terhadap brand kita ini kita breakdown lagi, apakah dia pengguna yang ringan, pengguna reguler, atau pengguna berat gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana pasar bisnis menjadi tersegmentasi ya. Jadi di sini kita mensegmentasi pasar bisnis berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ada demografis. Nah, di demografis ini ada beberapa poin ya, yaitu ada industri, ukuran, dan lokasi. Nah, di industri itu kita tersegmentasinya industri mana yang harus kita layani. Kemudian dari ukuran perusahaan itu berapa ukuran perusahaan yang harus kita layani. Kemudian dari lokasi itu wilayah geografis mana yang harus kita layani. Kemudian di variabel operasi itu ada teknologi, kemudian ada status pengguna atau non pengguna, kemudian ada kapabilitas pelanggan. Di mana di teknologi ini kita segmentasi teknologi pelanggan apa yang harus kita fokuskan. Kemudian di status pengguna dan non pengguna itu, haruskah kita melayani pengguna yang berat, pengguna menengah, atau pengguna ringan, atau non pengguna. Kemudian yang selanjutnya di kapabilitas pelanggan, haruskah kita melayani pelanggan yang membutuhkan banyak atau sedikit layanan. Nah, itu nanti kita segmentasi. Kemudian lanjut ke pendekatan pembelian, itu ada organisasi fungsi pembelian, kemudian ada struktur kekuasaan, kemudian ada sifat hubungan yang ada, kemudian ada kebijakan pembelian umum, dan yang terakhir ada kriteria pembelian. Nah, di organisasi fungsi pembelian ini kita segmentasi, haruskah kita melayani perusahaan dengan organisasi pembelian yang sangat tersentralisasi atau terdesentralisasi. Kemudian di struktur kekuasaan, haruskah kita melayani perusahaan yang didominasi teknik, didominasi secara finansial, atau sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya di sifat hubungan yang ada, haruskah kita melayani perusahaan yang dengannya kita memiliki hubungan yang kuat atau hanya mengejar yang paling diinginkan perusahaan. Nah, kemudian di kebijakan pembelian umum, haruskah kita melayani perusahaan yang lebih memilih leasing, kontrak, layanan, atau penawaran tertutup. Nah, kemudian di kriteria pembelian, haruskah kita melayani perusahaan yang mencari kualitas, layanan, atau harga. Nah, kemudian ada di faktor situasional, antara lain itu ada urgensi, haruskah kita melayani perusahaan yang membutuhkan pengiriman atau layanan yang cepat atau yang mendadak. Kemudian ada aplikasi khusus, haruskah kita fokus pada aplikasi tertentu atau produk tertentu kita daripada semua aplikasi. Kemudian ada ukuran atau pesanan, haruskah kita fokus pada pesanan besar atau pesanan kecil. Nah, kemudian yang terakhir ada karakteristik pribadi, antara lain ada kesamaan pembeli dan penjual, yaitu haruskah kita melayani perusahaan yang orang dan nilai-nilainya mirip dengan kita. Kemudian sikap terhadap risiko, haruskah kita melayani pelanggan yang mengambil risiko atau menghindari risiko. Kemudian
di loyalitas, haruskah kita melayani perusahaan yang menunjukkan loyalitas tinggi kepada pemasok atau tidak gitu. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada penargetan pasar. Nah, jadi di penargetan pasar ini kita segmentasi lagi, ada beberapa segmentasi. Pertama ada segmentasi berbasis kebutuhan. Kelompokan pelanggan menjadi beberapa segmen berdasarkan kesamaan kebutuhan dan manfaat yang dicari pelanggan dalam penyelesaiannya. Kemudian ada identifikasi segmen. Untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukan demografi, gaya hidup, dan perilaku penggunaan mana yang membuat segmen tersebut berbeda dan dapat diidentifikasi, dapat ditindaklanjuti. Nah, kemudian ada daya tarik segmen. Dengan menggunakan kriteria daya tarik segmen yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar, tentukan daya tarik keseluruhan dari setiap segmen. Nah, kemudian tahapan berikutnya yaitu ada profitabilitas segmen. Tentukan profitabilitas segmen. Nah, lanjut. Tahap selanjutnya, pemosisian segmen. Untuk setiap segmen, buat proporsi nilai dan strategi pemosisian harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik pelanggan segmen tersebut. Nah, berikutnya itu tahapan segmen uji asam. Buat storyboard segmen untuk menguji daya tarik dari strategi pemosisian segmen. Kemudian yang terakhir ada strategi bauran pemasaran. Perluas strategi pemosisian segmen untuk memasukkan semua aspek bauran pemasaran, produk, harga, promosi, dan tempat. Lanjut, kriteria segmentasi efektif. Pertama yaitu segmen harus terukur. Ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Kemudian substansial. Segmennya memiliki segmen yang besar dan cukup menguntungkan untuk dilayani. Kemudian accessible. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Nah, kemudian ada differentiable. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan merespon secara berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada actionable. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Lanjut, yaitu ancaman 5 kekuatan. Jadi ancaman yaitu pertama ada ancaman persaingan segmen yang intens. Sebuah segmen tidak menarik jika sudah berisi banyak saing kuat atau agresif. Lanjut, ancaman pendatang baru. Segmen yang paling menarik adalah segmen di mana hambatan masuknya tinggi dan hambatan keluarnya rendah. Kemudian ada ancaman produk pengganti. Segmen tidak menarik bila ada pengganti aktual atau potensial untuk produk tersebut. Kemudian ancaman meningkatnya daya tawar pembeli. Segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau tumbuh. Kemudian yang terakhir ada ancaman meningkatnya daya tawar pemasok. Segmen tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi kuantitas yang ditawarkan. Lanjut, mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Ada 4, cakupan pasar lengkap, kemudian ada spesialisasi segmen ganda, kemudian ada konsentrasi segmen tunggal, dan yang terakhir ada pemasaran individu. Lanjut. Untuk yang cakupan pasar lengkap, sebuah perusahaan berusaha untuk melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produknya. Hanya perusahaan yang sangat besar yang dapat melakukan strategi cakupan pasar penuh. Contohnya seperti Microsoft, pasar perangkat lunak, kemudian ada General Motor, pasar kendaraan, dan Coca-Cola, pasar minuman non-alkohol. Kemudian perusahaan besar dapat mencakup seluruh pasar dalam 2 cara, melalui pemasaran yang terdiferensiasi atau tidak terdiferensiasi. Lanjut, kemudian ada spesialisasi segmen ganda, di mana ketika kelompok konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, pemasar dapat menentukan banyak segmen. Dengan spesialisasi selektif, perusahaan memilih subset dari semua segmen yang mungkin masing-masing secara objektif menarik dan sesuai. Nah, jadi di sini kita dapat memilih ya, karena banyak kelompok konsumen, jadi kita di sini bisa, dan keinginan yang berbeda, dari di sini kita bisa memilih lebih dari beberapa kelompok gitu untuk produk apa yang ingin kita
pasarkan kepada kelompok-kelompok tersebut. Perusahaan juga dapat mencoba untuk mencapai beberapa sinergi dengan produk atau spesialisasi pasar. Yang lanjut, kemudian ada konsentrasi segmen tunggal. Dengan konsentrasi segmen tunggal, perusahaan memasarkan hanya ke satu segmen tertentu. Jadi dari banyak kelompok, perusahaan konsen terhadap satu kelompok segmen yang ingin dia targetkan untuk dia pasarkan produknya. Ya, melalui pemasaran yang terkonsentrasi, perusahaan memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang kebutuhan segmen dan mencapai keberadaan pasar yang kuat. Ya, kemudian perusahaan juga menikmati ekonomi operasi dengan mengkhususkan produksi, distribusi, dan promosinya. Nah, lanjut yang terakhir, itu ada pemasaran individu. Mengarah ke segmen 1 atau ke segmen individu, pemasaran yang disesuaikan atau pemasaran satu ke satu, di mana kustomisasi massal adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan, untuk mempersiapkan produk, layanan, program, dan komunikasi yang dirancang secara individual, secara massal. Nah, jadi di sini ini pemasarannya bersifat individu, jadi dari satu kelompok itu perusahaan fokus terhadap setiap individu, di mana pada setiap individu itu perusahaan mempersiapkan produk, layanan, program, dan komunikasi yang dirancang. Jadi ini cakupannya lebih kecil lagi ya. Jadi dari satu kelompok itu di breakdown lagi ke individu fokusan pemasarannya. Ya. Baik, kita masuk ke chapter 10, yaitu mengenai crafting brand positioning. Yang pertama adalah marketing strategi. Di sini kita bisa melihat ada model STP, di mana model STP itu adalah apa yang akan didorong ketika kita menerapkan strategi, dan hal tersebut itu berkaitan dengan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentation adalah bagaimana kita itu akan menjangkau segmen yang menarik dalam hal segmentasi perilaku, segmentasi demografis, dan dalam hal segmentasi psikografis. Kemudian yang kedua adalah targeting, adalah siapa yang akan kita targetkan dalam hal mengidentifikasi audiens dengan cara mendefinisikan mereka secara demografis. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah bagaimana kita akan menjangkau mereka dalam hal apa yang kita ingin komunikasikan kepada audiens atau calon customer. Kemudian yang kedua adalah positioning, di mana positioning itu memperlihatkan sebuah tujuan yang bisa dicapai oleh konsumen dengan menggunakan salah satu brand dan menjelaskan kenapa brand tersebut superior untuk digunakan sehingga konsumen mau menggunakan brand tersebut untuk mencapai keinginannya. Menurut Ries and Trout, positioning itu bukanlah apa yang kita lakukan pada suatu produk, tetapi itu adalah apa yang kita lakukan terhadap pikiran prospek. Sehingga hasil dari positioning adalah keberhasilan pembuatan proposisi nilai yang berfokus pada pelanggan. Yang kemudian selanjutnya adalah value proposition. Value proposition adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk kita dibandingkan produk yang lain. Salah satu value proposition yang baik itu adalah manfaat yang menyelesaikan permasalahan pelanggan, dan setiap value proposition ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari setiap pelanggan kita. Kemudian value proposition juga bisa dengan cara baru dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga secara praktis value proposition dapat berupa harga yang murah, pengiriman yang tepat waktu, pembayaran yang fleksibel, kualitas barang, kualitas layanan, dan sebagainya. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh value proposition dari perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan chicken, mobil, dan pizza. Yang pertama mengenai perusahaan chicken atau perusahaan Perdue ini yang memproduksi ayam, dengan mereka memiliki target kepada customer-nya itu adalah
quality conscious consumersnya, sehingga dan mereka juga memiliki key benefit untuk kualitas produk ayamnya itu dengan kelembutannya. Maka kita bisa melihat value proposition-nya ini dengan harga yang cukup terjangkau, masyarakat atau konsumen target bisa memiliki dan bisa makan ayam yang kualitasnya lembut dan enak. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah Volvo atau station wagons, di mana target customer-nya itu adalah safety conscious upscale families, di mana key benefit-nya adalah durability and safety. Sehingga value proposition-nya ini atau cara yang mereka tawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan adalah Volvo sebagai kendaraan yang teraman dan the most durable wagon in which your family can ride. Kemudian untuk Domino Pizza, dengan target customer-nya adalah convenience-minded pizza lover, dan key benefit yang mereka tawarkan itu delivery speed dan good quality, sehingga dengan delivery speed yang cukup baik, customer yang dia targetkan bisa memiliki dan bisa makan pizza selagi hangat, dan harganya pun juga terjangkau. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai brand positioning. Dalam kasus khusus ini, kuadran pada slide menunjukkan tentang kualitas dan harga adalah dua atribut utama dari sebuah merek. Pada pencitraan merek atau merek yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen untuk senjata kemampuan dan tindakan kompetitif, sehingga merek A dalam hal ini dapat dilihat sebagai merek dengan harga yang bersaing, tetapi pada saat yang sama dipandang sebagai merek berkualitas tinggi. Oleh karena itu, dalam pemosisian dibandingkan dengan merek lain dalam grid pemosisian merek A, lebih kuat dibandingkan dengan merek-merek yang lain yang dapat dilihat di sini. Untuk brand positioning sendiri dimulai dari frame of reference, lalu point of parity atau point of difference, dan yang terakhir yaitu brand mantra. Frame of reference adalah kerangka acuan kompetitif yang dapat ditentukan dengan cara-cara seperti menentukan kategori produk atau kumpulan produk yang bersaing dengan merek lain dan yang berfungsi sebagai penggantinya. Yang kedua, mengidentifikasi pasar, sasaran, dan persaingan. Lalu, point of parity atau POP singkatannya adalah asosiasi bersama yang dimiliki suatu merek dengan merek lain pada kategori yang sama dan merupakan no reason why not atau tidak ada alasan bagi konsumen untuk tidak memilih suatu merek. Sedangkan POD atau point of difference adalah keunggulan kompetitif yang didapatkan dari asosiasi yang unik yang merupakan alasan konsumen untuk memilih suatu merek. Sedangkan brand mantra itu sendiri menunjukkan identitas dari visi dan misi individu atau organisasi, terdiri dari 3-5 kata yang mencerminkan organisasi atau individu tersebut, dan biasanya digunakan untuk branding internal. Contohnya seperti MCD mempunyai brand mantra I'm loving it, Apple mempunyai brand mantra Think Different, Nike mempunyai brand mantra Just Do It, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai differentiation strategis. Differentiation strategis sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah sebuah merek yang dapat dibedakan berdasarkan jumlah dimensi produk atau layanan yang berbeda, atau satu posisi yang umum untuk sebuah merek adalah sebagai kualitas terbaik yang memiliki korelasi positif dengan ROI atau Return on Investment, yaitu kualitas yang dapat dikomunikasikan dengan kinerja produk aktual, harga yang tinggi, pengemasan, distribusi, dan promosi. Yang kedua yaitu diferensiasi personel. Diferensiasi personel adalah perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang kuat dengan memiliki personel yang lebih terlatih. Personel yang lebih terlatih menunjukkan 6 karakteristik, yaitu kompetensi, sopan santun,
kredibilitas, keandalan, dan daya tangkap dan komunikasi. Yang ketiga yaitu channel differentiation, yaitu perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui cara mereka merancang cakupan, keahlian, dan kinerja saluran distribusi mereka. Dan yang keempat yaitu image differentiation, yaitu perusahaan dan merek dapat dibedakan melalui identitas dan citra atau image. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk life cycle marketing strategis. Strategi positioning atau diferensiasi harus berubah karena produk pasar, dan pesaing berubah selama produk life cycle. Dikarenakan produk memiliki umur yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melewati tahapan yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda kepada penjual. Yang ketiga, keuntungan naik dan turun pada berbagai tahapan PLC. Yang keempat, produk membutuhkan strategi yang berbeda di setiap tahap. Dapat terlihat pada slide ini terdapat kurva PLC. Kebanyakan kurva PLC digambarkan berbentuk lonceng seperti gambar di sini. Pada gambar sebelah kanan menjelaskan bahwa kurva PLC menunjukkan bentuk yang berbeda berdasarkan kategori produk dan mencakup 3 pola. Yang pertama yaitu pola kematangan pertumbuhan kemerosotan, yang kedua yaitu pola daur ulang, dan yang ketiga yaitu pola bergerigi. Untuk tahapan produk life cycle sendiri ini terdapat 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan dengan ciri-ciri penjualan rendah, harga tinggi, keuntungan yang negatif, inovasi pelanggan, dan sedikit pesaing. Tujuan pemasarannya sendiri yaitu untuk membuat produk dan kesadaran dan pencobaan. Strateginya pada produk menawarkan produk dasar, pada harga menggunakan biaya tambahan, pada distribusi membangun distribusi selektif, pada periklanan membangun kesadaran produk di antara pengadopsi awal dan dealer, pada promosi penjualan menggunakan promosi penjualan yang erat untuk memikat percobaan. Keuntungan dari tahap ini yaitu pengguna awal akan mengingat nama merek. Merek perintis menetapkan atribut yang harus dimiliki kelas produk. Merek perintis menangkap lebih banyak pengguna. Merek perintis menikmati tingkat pembelian ulang konsumen yang lebih tinggi, dan produsen dapat mendapatkan keuntungan seperti skala ekonomi, kepemimpinan teknologi paten, dan kepemilikan aset yang menakjubkan. Lalu yang kedua yaitu tahapan growth stage, dengan karakteristik penjualan meningkat pesat, dengan biaya yang rata-rata, keuntungan meningkat, pelanggan akan mengadopsi di awal, dan semakin banyak pesaing. Tujuan pemasarannya yaitu mempertahankan pangsa pasar. Strategi yang digunakan yaitu perusahaan meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur dan gaya baru, lalu menambahkan model baru, memasuki segmen market baru, meningkatkan cakupan distribusi dan memasuki saluran distribusi baru, menyaring iklan produk pada preferensi produk, menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya dari pembeli yang sensitif terhadap harga. Yang ketiga yaitu maturity stage, dengan karakteristik penjualan berada di puncaknya, dengan biaya yang rendah dan keuntungan yang tinggi, mayoritas konsumennya kelas menengah, dan jumlah pesaing yang stabil. Tujuan pemasarannya yaitu memaksimalkan keuntungan sambil mempertahankan ukuran pasar. Strategi yang digunakan yaitu market modification, product modification, dan marketing program modification. Dan yang tahapan yang keempat yaitu decline stage, dengan karakteristik penjualan yang menurun, biaya yang rendah, penghasilan rendah, pelanggan lambat, menurunnya jumlah pesaing. Tujuan pemasarannya yaitu mengurangi pengeluaran. Strategi yang digunakan yaitu pada produk menghapus item yang lemah, pada harga yaitu melakukan potongan harga, pada distribusi melakukan selektif penghapusan outlet yang tidak menguntungkan, pada iklan mengurangi ke tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan loyalitas, dan pada promosi sales mengurangi ke level yang minimal. Lalu akan dilanjutkan oleh Pak Ivan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan studi case
perusahaan Philips. Baik, Royal Philips Electronics atau yang dikenal dengan nama Philips didirikan tahun 1891. Pendirinya adalah Anton dan Gerard Philips di Eindhoven, Belanda. Produk pertamanya yaitu carbon filament lamp, di mana saat ini Philips merupakan salah satu perusahaan terbesar elektronik terbesar di dunia dengan jumlah 116.000 pekerja dengan 50.000 produk di 100 negara. Baik, beberapa produk division dari Philips sendiri. Yang pertama adalah Philips Lighting dengan laba perusahaan sebesar 7.638 billion euro. Kemudian Philips Healthcare itu sebesar 8.852 billion euro. Kemudian Philips Consumer Lifestyle sebesar 5.823 billion euro. Kemudian Philips sendiri sangat pionir dari beberapa produk, yaitu produk radio, audio cassette, kemudian video cassette recorder, kemudian compact disc and DVD. Beberapa produk dari consumer lifestyle diantaranya yaitu blender, kemudian ada juicer, air purifier, rice cooker, vacuum cleaner. Kemudian Philips Healthcare diantaranya yaitu MRI system, kemudian advanced molecular imaging, anestesi, USG, dan radiografi. Kemudian Philips Lighting diantaranya produknya yaitu lampu LED, lampu dekorasi rumah, kemudian lampu Philips Hue, kemudian juga ada lampu industri. Baik, Philips sendiri memiliki visi, misi, dan value. Misinya yaitu visinya yaitu percaya pada kekuatan kolaborasi untuk mendukung perubahan sosial yang positif menuju yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kehidupan masyarakat melalui inovasi yang berarti. Kemudian value-nya itu menyenangkan pelanggan dan mengembangkan personal. Baik, strategi pemerasan Philips dibagi menjadi 4, yaitu produk. Elemen strategi pemasaran ini mencerminkan solusi atas kebutuhan pelanggan. Philips mengembangkan desain nama, kemudian fitur produk yang unik agar menonjol di pasar yang kompetitif. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk mengembangkan strategi produk yaitu kualitas, variasi, fitur, pengemasan, nama merek, dan layanan tambahan. Kemudian juga yang kedua itu pricing atau penetapan harga. Elemen strategi pemasaran ini membutuhkan evaluasi nilai produk untuk pelanggan yang akan ditargetkan. Strategi penetapan harga Philips akan fokus pada pengaturan harga, kemudian syarat kredit, kemudian periode pembayaran, dan diskon. Kemudian yang ketiga yaitu place atau tempat atau distribusi, yaitu mengharuskan Philips membuat beberapa keputusan penting saat mengembangkan rencana distribusinya. Kemudian yang keempat adalah promosi. Promosi adalah salah satu elemen terpenting dari strategi pemasaran Philips. Philips harus memadukan strategi promosi di atas dan di bawah garis untuk mencapai tujuan pemasarannya. Salah satu pilihan promosi yang dilakukan Philips yaitu melalui televisi, radio, dan iklan. Sedangkan promosi lainnya yaitu berupa katalog, kemudian juga pameran-pameran dagang, dan beberapa kampanye secara langsung. Kemudian analisis pelanggan Philips. Yang pertama yaitu mendefine atau mendefinisikan, yaitu menjelaskan siapa pelanggan saat ini dan calon pelanggannya. Pada langkah ini,
sekelompok pelanggan diidentifikasi sehingga dapat dibagi ke dalam beberapa segmen yang berbeda berdasarkan pada motivasi, kemudian sifat, karakteristik mereka, identifikasi pelanggan, potensial bisa lebih menantang daripada pelanggan saat ini. Kemudian analisa pelanggan harus menawarkan beberapa informasi tentang bagaimana kebutuhan dan harapan kelompok yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisa bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan, kemudian melayani kebutuhan berbagai kelompok dan kelompok pelanggan mana yang akan memiliki lebih banyak keuntungan. Dan potensi pertumbuhan informasi ini akan membantu Philips mengembangkan profil dan person pelanggan. Kemudian segmentasi Philips. Pengembangan strategi pemasaran Philips memerlukan identifikasi basis segmentasi untuk memahami perilaku pembelian spesifik pelanggan. Kebutuhan, ekspektasi, dan perilaku pembelian pelanggan beragam dan tergantung dari beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, gaya hidup, nilai, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknik segmentasi, Philips dapat mempersempit audien target yang besar dan terdiversifikasi ke dalam kelompok yang spesifik dan terdefinisi secara sempit. Survei segmentasi pasar adalah metode umum untuk mendapatkan informasi khusus pelanggan yang dapat digunakan untuk membuat grup yang berbagi karakteristik umum. Setelah memahami perilaku unik pembelian pelanggan dan mendapatkan informasi yang diperlukan melalui survei, Philips dapat membagi pasar menjadi beberapa kelompok kecil yang homogen. Ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi karakteristik geografis, demografis, perilaku, psikografis, dan pelanggan. Kemudian apa yang dimaksud dengan brand positioning, di mana beberapa stepnya itu choosing frame reference, identifying point and parity and difference, developing a brand mantra. Hal ini akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Nura. Baik, terima kasih Pak Ivan. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai, nah ini pertama adalah ilustrasi bagaimana frame of reference-nya dari Philips. Seperti kita ketahui itu banyak dari kompetitornya itu dari Japanese. Nah, ini merupakan salah satu ilustrasinya gimana kalau Philips ini banyak mengeluarkan ide-ide untuk agar bisa bertahan dari kompetitornya, terutama dari Jepang itu sendiri. Nah, kemudian, ini ada points of parity and disparity, di mana ini adalah POP dan POD ini mengacu pada pengertian perusahaan perlu menyampaikan nilai-nilai inti dan keunggulannya atas pesaing dan atribut produk. Nah, untuk Philips sendiri yaitu di sini menitik beratkan dari 3 poin, di mana yang pertama itu technological prowess, kemudian inovasi, kualitas, dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, nah ini perkembangan dari Philips dari salah satu strateginya mereka, di mana terdapat pergantian-pergantian dari logo. Dari logo yang paling sederhana hingga logo yang paling sekarang terupdate yaitu Philips Sense and Simplicity. Ini merupakan salah satu strategi Philips untuk memudahkan ataupun Philips itu sendiri dapat bersaing dengan kompetitor yang tadi. Nah, dari sini merupakan brand mantra di mana dari Philips sendiri, yaitu Sense and Simplicity, yang artinya merasakan kesederhanaan. Selain itu, brand mantra ini Philips adalah kemudahan pengguna, terdepan, dan produk yang dirancang di sekitar konsumen. Kemudian, evaluasi strategi dari Sense and Simplicity Philips-nya. Pertama itu kampanye pemasaran Sense and Simplicity. Philips mendefinisikan fokusnya untuk dunia baru, di mana konsumen modern menghargai kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna yang mulus.
Konsumen modern menginginkan teknologi membuat hidup mereka lebih mudah tanpa mengganggu dan tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyiapkan pembelian baru atau menyaring manual intensif untuk menjalankan sesuatu. Dan yang kedua, di mana slogan baru ini yang sederhana, seperti kita ketahui itu sederhana dan inklusif, yang penting bagi Philips ini telah hadir di beberapa negara di seluruh dunia. Keberadaan yang begitu luas berarti bahwa strategi pemasarannya harus fleksibel dan perlu bervariasi dari satu negara ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan lokal. Tagline ini oleh karena itu juga harus cukup fleksibel untuk mencakup berbagai strategi pemasaran di seluruh dunia. Selanjutnya, dalam membuat tagline-nya yang seperti ini, sehingga berlaku untuk semua pasang Philips di setiap negara, Philips juga membuatnya kabur, yaitu menjadi isu rasa dan kesederhanaan sebagai tujuan pemasaran, di mana dapat diartikan dengan berbagai cara. Konsumen mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya sense dalam arti dan kesederhanaan ini. Jadi dengan istilah sense and simplicity itu, masyarakat tuh biar menjadi bertanya-tanya apa sih sebenarnya arti itu. Ini apa yang dimaksud Philips. Penggunaan istilah simplicity juga terbuka untuk interpretasi art. Apakah kesederhanaan tata letak dan desain yang diinginkan Philips atau kesederhanaan penggunaan. Banyak arti-arti dari istilah sense and simplicity. Jika konsumen tidak dapat menafsirkan apa yang Philips inginkan, mereka dan memahami apa yang Philips ingin mereka pahami, harapan mereka mungkin berbeda dan bahkan mungkin berakhir sangat berbeda, sehingga perusahaan mendapati dirinya tidak dapat memenuhi dengan produk yang saat ini. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan kalangan konsumen. Kesalahan penafsiran dari konsumen itu juga berpengaruh dalam ketidakpuasannya. Kemudian market analysis-nya, ya ada 2 poin sih di sini, di mana yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan menguji rute baru yang memajukan merek. Kemudian yang kedua, untuk lebih memahami posisi pasar saat ini. Jadi itu market analysis-nya dari Philips. Kemudian apa yang ditemukan? Mereka dapat diandalkan. Kemudian tidak menginginkan produk yang rumit atau yang manual yang lebih rumit. Dia itu lebih ingin sederhana. Kemudian yang paling utama juga kemudahan dalam menggunakannya. Jadi lebih simple seperti tadi istilah tadi, simple and simplicity. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya itu setelah merek baru, total nilai merek perusahaan memperoleh pertumbuhan sebanyak 5% dalam peringkat tahunan antar merek. Jadi ini berpengaruh dengan idenya mereka itu sudah berpengaruh 5% pertumbuhannya. Nah ini merupakan salah satu contoh campaign yang dari merasakan kesederhanaan atau simplicity dengan tagline "Can we help people wake up in a town where the sun doesn't rise?" Ini salah satu tagline-nya. Kemudian ini juga campaign sederhana yang dengan tagline "We believe in simplicity and hiding the complexity from you." Dan ini juga "You are ready for a greener and brighter future." Dimana di sini kalau seperti kita lihat itu ada gambar tumbuh-tumbuhan yang mengedepankan eco-friendly dan produk yang efisien. Nah, selanjutnya yaitu strategi yang harus diikuti Philips untuk menangkal persaingan dari produsen elektronik, terutama produsen dari Jepang. Yang pertama itu dia investasi di bagian R&D untuk mendevelop produk yang lebih baik lagi. Nah ini mungkin di kalangan perusahaan dimanapun, R&D ini adalah hal yang paling utama dalam kemajuannya suatu perusahaan. Karena R&D juga seperti kita ketahui mendevelop perkembangan penerimaan produk baru yang mengikuti zaman dan mengikuti pasang dari konsumen itu sendiri. Kemudian meningkatkan efisiensi manufaktur untuk menghasilkan produk yang lebih bagus, tapi biayanya lebih rendah. Kemudian mempromosikan VOD and VOP untuk
melalui komunikasi pemasaran dan periklanan holistik. Selanjutnya, nah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Di mana kesimpulan ini seperti kita dapat dari chapter 9 dan chapter 10 ini. Yang pertama itu bagaimana membuat brand positioning. Kemudian mengidentifikasi profesional nilai dan kerangka acuan. Selanjutnya menentukan VOD and VOP. Kemudian bagaimana Philips yang kedua itu develop brand mantra. Kemudian bagaimana Philips itu sendiri melakukan mengenai brand dan segala macam. Kemudian mengikuti studi pasar untuk menemukan penawaran nilai yang tepat dengan mendapatkan ide persaingan yang jelas. Kemudian dipromosikan sebagai teknologi unggul yang mudah digunakan, dapat diandalkan dan nyaman. Dan terakhir, rasa dan kesadaran dengan atau yang bisa kita bilang sense and simplicity dengan fokusan pada pengembangan penawaran produk berbasis pelanggan, kemudahan pengalaman dan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.